Kita lihat kehilangan pekerjaan. Kita lihat apa yang kita sebut sebagai gap antara kaya dan miskin. Kita lihat banyak perbedaan. Kita lihat sekali lagi KKN yang betul-betul menyakiti hati rakyat. Kita lihat peristiwa kejaksaan. Kita lihat keadaan kepolisian. Kita lihat peran tentara. Semuanya memberikan harapan yang tipis bagi kita. Kecuali ada semacam katakanlah yang kita sebut sebagai reformasi. Demikian juga birokrasi tidak memberikan harapan yang besar bagi sebuah reformasi yang utuh. Sekali lagi kita mengharapkan adanya pribadi yang kuat, adanya karakter yang kuat, adanya moralitas yang kuat, adanya intelektualisme yang betul-betul memadai dan memiliki visi ke depan. Selamat bertemu kembali Logikers. Saya Jimmy Sihaan. Kali ini ingin melihat dan membahas bersama apa yang kita sebut dengan politikus dan negarawan. Sang politikus kita lihat dalam beberapa pemilu di dalam reformasi berhasil menjadi seorang presiden, berhasil menjadi kepala negara, dan berhasil juga membagi-bagi kekuasaan. Sementara di lain pihak, saat reformasi, kita banyak kehilangan sang negarawan. Sang negarawan yang kita contoh, yang kita panut selama ini, dimulai oleh Soekarno, oleh Hatta, dan oleh Syahrir. Kita hingga kini belum melihat bayangan atau panutan yang selama ini kita dambakan. Dan memasuki 81 tahun kemerdekaan, kita melihat bayangan itu semakin sirna. Dan kemanapun kita melihat dan mencari setiap pemilu, tidak nampak adanya sikap-sikap kenegarawan yang benar-benar mampu melihat ke depan, mempunyai visi dan misi yang jelas, dan benar-benar mampu dan bijaksana untuk mengembangkan kepribadian, untuk menjaga moral dan intelektual. Kita kehilangan sekali lagi, dan ini adalah sebuah duka cita bagi kita rakyat seluruhnya. Ke depan, apakah kita akan melihat seorang negarawan saat ini di tahun 2026? Belum kita melihat sikap-sikap kenegarawan dari para pemimpin yang ada. Bahkan di tahun 2029, kami kira bahwa kesan untuk adanya negarawan semakin jauh. Untuk itu kita harus bersiap dalam jangka pendek ini mencari sosok yang mampu menjadi seorang negarawan dan kembali mengingat kita kepada panutan kita, Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Syahrir. Demikian juga dengan yang lainnya. Ini sangat-sangat sungguh memprihatinkan. Apa yang kita sebut sebagai seorang politikus saat ini benar-benar berkuasa dan benar-benar membagi kekuasaan dan benar-benar kehilangan jejak bagi rakyat seluruhnya. Rakyat kehilangan jejak, rakyat kehilangan harapan, rakyat kehilangan segalanya. Namun apakah sang negarawan itu akan ada di tahun 2029? Karenanya ini adalah sebuah pekerjaan rumah yang besar bagi kita bersama. Bagaimana kita bisa mencari negarawan atau negarawan itu akan tumbuh secara alamiah, kita belum tahu. Namun kita lihat dari sejarah yang ada, apa yang disebut oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Syahrir tetap menjadi pelita sama kita sampai hari ini. Dia memberikan warna, dia memberikan suatu pegangan bagi kita, bagi kemerdekaan. Dan setelah kemerdekaan masih mereka berkiprah dan memberikan semua yang ada di dalam pikirannya. Demikian juga kita lihat saat ini banyak hal-hal yang tetap
kita dambakan, baik itu di bidang sosial maupun di bidang individual. Tapi bagi seorang negarawan, arti individual tidak ada artinya. Ketika dia terpilih, pasti dia akan mengingatkan kepada keseluruhan rakyatnya. Dia tidak akan kehilangan moral, dia tetap mempunyai visi ke depan dan intelektual jauh melebihinya. Karena umumnya yang kita tahu, negarawan itu adalah seorang yang berkarakter. Dan inilah yang perlu pada saat ini kita mentaati, mencari dengan hati-hati apa dan menyaring siapa dan bagaimana kita bisa menemukan sang panutan kita di saat ini. Kita masih memasuki tahun 2029, 3 tahun ke depan. Kita masih memungkinkan untuk munculnya seorang negarawan di tengah kita. Karena begitu kompleksnya situasi kekuasaan saat ini dan sebelumnya pada masa reformasi pada umumnya. Kita melihat ambisi pribadi, kita melihat apa yang disebut dengan KKN terus berlanjut, apa yang kita sebut dengan institusi politik yang kita dambakan jauh dari apa yang kita inginkan saat reformasi. Semua berbalik dan semua keluar dari arah yang kita inginkan. Dan ini adalah sebuah duka cita, sebuah keprihatinan, sebuah kesedihan bagi rakyat kita saat ini. Ke depan kita melihat apakah sosok panutan itu akan segera muncul dalam waktu yang singkat ini. Harus ada orang-orang yang berani memberikan ide, memberikan wawasan yang luas, yang dalam, dan betul-betul dengan hati nuraninya. Kita lihat lagi institusi partai politik tidak memberikan ruang untuk itu. Kita lihat lagi institusi hukum juga tidak memberikan harapan yang besar adanya penegakan sebagai konstitusi. Kita melihat pelanggaran demi pelanggaran, korupsi demi korupsi, skandal demi skandal setiap hari, dan ini menyakitkan bagi rakyat. Kita lihat bagaimana kehidupan rakyat yang dari hari ke hari betul-betul ingin berjuang bagi kehidupannya. Kita lihat kehilangan pekerjaan, kita lihat apa yang kita sebut sebagai gap antara kaya dan miskin. Kita lihat banyak perbedaan. Kita lihat sekali lagi KKN yang betul-betul menyakiti hati rakyat. Kita lihat peristiwa kejaksaan, kita lihat keadaan kepolisian, kita lihat peran tentara, semuanya memberikan harapan yang tipis bagi kita. Kecuali ada semacam katakanlah yang kita sebut sebagai reformasi. Demikian juga birokrasi tidak memberikan harapan yang besar bagi sebuah reformasi yang utuh. Sekali lagi kita mengharapkan adanya pribadi yang kuat, adanya karakter yang kuat, adanya moralitas yang kuat, adanya intelektualisme yang betul-betul memadai dan memiliki visi ke depan. Demikian pandangan saya. Apa yang kita sebut sebagai negarawan itu adalah sebuah harapan. Semoga harapan kita ini berkenan kepada rakyat keseluruhan. Terima kasih, saya Jimmy Sihan undur diri. Sampai jumpa lagi.